Halo, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Muhammad Hanafi Marpaung dari Kepala Komisi Pengawasan dan teman saya. Halo, nama saya Sandra Fitriani Utomo. Saya sebagai Bendahara Umum di DPM Humas UNJ. Nah, di kesempatan kali ini kita akan memberikan materi tentang mekanisme pemilu. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak nih apa itu pemilu? Nah, kalian pada tahu nggak sih kenapa kita harus melakukan pemilu? Nah, di UNJ ada yang namanya peraturan KPU yang sudah diatur di dalam Peraturan Opmawa UNJ nomor 3 tahun 2016 tentang pemilihan umum lembaga eksekutif mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Oke, teman-teman, pelaksanaan pemilu di UNJ ini adalah sarana Opmawa UNJ yang dilakukan pada akhir kepengurusan Opmawa UNJ. Pemilu UNJ juga dilaksanakan oleh Opmawa legislatif seperti di tingkat universitas ada MTM UNJ, di tingkat fakultas ada BPM Fakultas Ilmu Sosial, dan tentunya di tingkat prodi ada DPM Humas UNJ. Jabatan yang harus dipilih melalui pemilu itu ada dua. Ada pemira dan pileg. Pemira adalah pemilihan raya mahasiswa UNJ, yaitu ada ketua BEM UNJ dan wakil ketua BEM UNJ secara berpasangan. Lalu ada ketua BEM fakultas, BEM prodi, HIMA, HMP atau wakil ketua BEM fakultas, BEM prodi atau HIMA. Lalu di pileg itu ada namanya pemilihan legislatif, yaitu memilih anggota MTM UNJ, anggota BPM fakultas, dan anggota LLMP atau setingkat. Oke, mungkin teman-teman ada yang bingung nih, kenapa sih ketua legislatif seperti MTM, BPM Fakultas, atau LLMP atau DPM tidak dipilih dalam pemilu? Itu karena pemilihan ketua legislatif itu berdasarkan musyawarah dan mufakat para anggota legislatif, seperti itu. Nah, perangkat pemilu sendiri di UNJ itu ada apa aja sih? Oh, yang pertama itu ada pansel atau panitia seleksi. Lalu ada DKPP, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kemudian yang ketiga ada KPU, Komisi Pemilihan Umum. Lalu ada Panwaslu, yaitu Panitia Pengawas Pemilu. Yang kelima ada peserta. Dan yang terakhir ada pemilih itu sendiri. Oke, untuk pansel atau panitia seleksi. Panitia seleksi prodi terdiri dari dalam pasal 12 ayat 4 yaitu ketua DPM atau LLMP atau ketua BPMF UNJ atau ketua fraksi prodi BPM UNJ atau anggota BPMF UNJ dari fraksi prodinya. Kemudian, ketua BEMP atau HIMA UNJ atau satu orang dari delegasi BPH atau anggota BEMP atau HIMA. Yang ketiga, ketua KPU Prodi atau anggota KPU Prodi. Selanjutnya adalah KPU. Oke, KPU itu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, adhum atau administrasi dan hukum, kemudian ada acara, logistik, dan humas. Berikut ini adalah tugas dan kewajiban KPU. Tugas dan kewajiban KPU. Yang pertama, merencanakan penyelenggaraan pemilu. Lalu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu. Lalu membuat PKPU minimal tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan kandidat pemilu, ketua dan wakil ketua lembaga eksekutif mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Lalu membuat persyaratan administratif bagi calon ketua BEM fakultas yang tercantum pada PKPU. Oke, selanjutnya adalah DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP ini terdiri dari untuk tingkat universitas ada ketua BEM UNJ, ketua MTM, dan mahasiswa umum.
Tugas dan wewenang DKPP adalah menyusun dan menetapkan kode etik, menerima pengaduan dan pelanggaran kode etik, melakukan penyelidikan, menyelesaikan masalah sengketa pemilu apabila ada yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Panwaslu, lalu memberikan putusan. Untuk di Prodi Humas DKPP tidak ada, adanya hanya Panwaslu saja, seperti itu. Oke, untuk tahapan penyelenggara pemilu itu ada apa aja sih? Oke, yang pertama itu ada tahapan pra-pemilu, kemudian tahapan pemilu, dan yang ketiga tahapan pasca pemilu. Alur yang pertama itu ada tahapan pra-pemilu. Bisa dilihat di sini. Tahap pra-pemilu terdiri dari yang pertama pembentukan pansel, lalu dibentuknya DKPP dan ketua DKPP. Lalu pembentukan Panwaslu dan ketua Panwaslu. Selanjutnya pemilihan ketua KPU, lalu pembentukan panitia KPU, dan yang terakhir pembekalan untuk penyelenggaraan pemilu. Oke, selanjutnya untuk tahapan pada saat pemilu berlangsung, yaitu untuk tahapan pemilu yaitu 1. Pendaftaran peserta pemilu, 2. Penetapan peserta pemilu, 3. Masa kampanye, 4. Masa tenang, 5. Pemungutan dan perhitungan suara untuk penyelenggaraan pemilu. Kemudian ada tahapan pasca pemilu yang terdiri dari selanjutnya tahap pasca pemilu terdiri dari yang pertama masa pengaduan sengketa hasil penghitungan suara, lalu penetapan hasil pemilu. Untuk mekanisme penetapan calon kandidat yaitu sebagai berikut. Mekanisme penetapan calon kandidat bersama dengan Panwaslu. Calon kandidat mengambil borang dari KPU, kemudian calon kandidat mengembalikan berkas, lalu memverifikasi berkas, kemudian penetapan calon, selanjutnya penetapan tim kampanye, dan terakhir penetapan nomor urut. Alur status peserta pemilu. Yang pertama, peserta pemilu membentuk sebuah tim yang disebut tim sukses, lalu mengajukan diri sebagai calon peserta pemilu. Lalu tim tersebut berubah menjadi tim kampanye. Setelah disahkan oleh KPU, mereka berdua resmi menjadi pasangan calon. Ya, mungkin teman-teman ada yang bingung nih, apa sih perbedaan peserta dan pemilih dalam pemilu? Oke, peserta adalah calon kandidat yang akan dipilih, sedangkan pemilih yaitu mahasiswa Prodi Humas yang memilih calon kandidat. Berikutnya ada yang namanya syarat sahnya surat suara, yaitu terdiri dari surat suara pemilu dinyatakan sah apabila yang pertama, terdapat stempel KPU atau stempel resmi kertas suara. Yang kedua, sekurang-kurangnya ditandatangani oleh petugas KPU. Yang ketiga, menggunakan alat pencoblosan surat suara yang disediakan. Yang keempat, dicoblos atau diberi tanda pada salah satu kandidat pada tempat yang tersedia. Yang kelima, lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak rusak. Keenam, pada surat suara tidak ada tulisan atau catatan lain, termasuk gambar atau coretan. Yang ketujuh, tidak rusak atau masih dapat dikenali pilihan yang dimaksud pemilih. Yang kedelapan, tanda coblos hanya terdapat pada satu kotak segi 4 yang memuat satu pasangan kandidat. Selanjutnya, tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi 4 yang memuat nomor, foto, dan nama kandidat. Selanjutnya, tanda coblos lebih dari satu tetapi masih di dalam satu kotak segi 4 yang memuat nomor, foto, dan nama kandidat yang sama. Selanjutnya, tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi 4 yang memuat nomor, foto, dan nama kandidat. Dan yang terakhir, tanda coblos
tembus secara garis lurus atau simetris sehingga terdapat dua hasil pencoblosan atau lebih pada surat suara sepanjang tidak mengenai kolom kandidat lainnya. Kemudian untuk tantangan pemilu. Tantangan pemilu itu yaitu minimnya minat untuk mencalonkan dalam semua lini organisasi. Dan yang kedua, masih kurangnya pemilih di UNJ, hanya separuh yang memilih dari total keseluruhan pemilih di UNJ. Nah, itu dia tadi Mekanisme pemilu dari Opmawa Humas UNJ. semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami apa yang telah kita sampaikan tadi. Oke, semoga ilmu ini bermanfaat. Sekian dari kami. Saya Sandra Fitriani Utomo. Dan saya Muhammad Hanafi Marpaung. Pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.